Shalom Kehilah Sahabat Ministry. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2020. Kita ada di hari raya Shavuot ya, atau hari raya Pentakosta. Bersama saya masih ada Bapak Penatua Yusuf Haryanto, Laksamana Shavuot Pak. Laksamana Shavuot. Tahun 5780 ya Pak ya. Untuk refresh kembali Pak kita ya, untuk merefresh kembali Shavuot itu apa ya Pak? Ya, oke. Shavuot itu Ibu ya, selama ini dikenal di kekristenan itu Pentakos ya, hari ke-50. Secara kronologi memang hari ke-50 itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tibalah di Sinai. Di Sinai inilah Tuhan memberikan Torah. Nah, ini gambarannya sebenarnya ada pernikahan Bu. Iya. Pernikahan pada waktu itu Gunung Sinai ditutupi oleh awan padat yang disebut dengan kupah, terus kemudian tanpa obor tapi dia ada terang di situ karena Tuhan ada di situ, dan melibatkan juga suara-suara. Tentu juga di situ waktu memberikannya ada para malaikat bersama-sama. Nah, tapi itu semua juga ada Ruach HaKodes di situ Bu. Nah, jadi secara kronologi memang seperti itu, tapi ada peran Ruach HaKodes yang terus tersambung 1500 tahun kemudian di Loteng Bait Suci itu ketika Kisah Rasul 2 itu Bu. Jadi Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya atau Ruach HaKodes. Nah, itu sama sebenarnya. Dan kalau di waktu pemberian Torah itu ada 3000 orang yang tidak taat itu binasa, tapi pada waktu tanggal yang sama 1500 tahun kemudian dengan mitras dari Simon Kefah, Petrus, 3000 orang dimenangkan bagi Malkut Hasyamayim. Nah, impas itu Bu. Sebenarnya gambarannya seperti itu. Artinya apa? Shavuot itu tidak lepas dari Ruach HaKodes. Jadi sebenarnya segitiga. Shavuot itu ada Ruach HaKodes, terus itu ada Torah. Torah itu living Torah adalah Yesua. Yesua itu mengutus Ruach HaKodesnya lagi. Jadi sebenarnya itu Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu adalah Torah itu sendiri kan gitu Bu. Nah, jadi Pak, orang yang ini kan kalau kita lihat hari ke-50 itu bangsa Israel dan juga adalah gambaran kita orang percaya setelah dibebaskan dari Mesir atau dibebaskan dari ikatan iblis ya atau dosa, mereka dilanjutkan dengan pemberian Torah dan Ruach HaKodes ya Pak. Jadi nggak cukup sekedar dibebaskan begitu saja ya Pak. Lalu Tuhan lepas, tapi Tuhan ikat dengan Torah ya atau ikatan perjanjian nikah dan Ruach HaKodes. Ya, jadi itu kelengkapan daripada keselamatan ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi gambarannya begini Bu. Waktu di Sinai itu seperti gambaran pernikahan. Ya. Dibilang benar ada perjanjian nikah Ya. yang disebut dengan ketubah. Ya. Itu kedua belah pihak itu tanda tangan di situ Bu. Ya. Artinya mungkin ayatnya kita baca ya Pak biar jelas nah, Pak ya. baca. Itu dari Keluaran 19 ya, mungkin secara lengkap Kehilat bisa membaca di rumah, tapi yang paling penting di ayat 5-nya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi ada kata perjanjian ya Pak. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Lalu Israel menjawab di ayat 8, sungguh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah ini ya Pak, jadi dilambangkan dengan perjanjian nikah. Umat Tuhan yang sudah dibebaskan dari Mesir itu diikat dalam suatu perjanjian nikah. Tuhan kasih perjanjian dan Israel menerima perjanjian itu. Dan dia declare bahwa dia setuju dengan itu, dan dia katakan begitu dalam bahasa Ibrani-nya, Vayomru kol asher diber Adonai naasher. Jadi semua yang difirmankan oleh Tuhan kami akan lakukan. Nah, jadi untuk menjadi umat Tuhan itu bukan sekedar percaya ya Pak, tapi juga menerima perjanjian atau syarat-syarat hidup untuk menjadi umat Tuhan. Iya Bu, kalau ngaku mempelai Tuhan tapi nggak punya buku nikahnya, kira-kira kayak apa kan gitu. Ya, jadi Torah itu semacam buku nikah ya Pak. Iya, betul Pak. Ya, Pak Yusuf, jadi berarti setiap orang yang dibebaskan ya melalui Pesah gitu ya, itu wajib diberi aturan hidup dan juga disertai dengan Ruach HaKodes. Kira-kira itu tujuannya apa ya Pak? Ya kan begini Bu. Bangsa Israel itu kita gambarkan mereka secara fisik sudah keluar dari Mesir, dari negeri tempat perbudakan itu. Namun mentalitas
atau Mesir itu belum keluar dari kehidupan umat Israel ini, Bu. Mungkin bukan mentalitas spiritual ya Pak. Nah itu karena spiritual mentalitas budak itu terbawa gitu. Padahal waktu Tuhan mengeluarkan dia itu mengubah mentalitas budak menjadi safa atau prajurit atau anak lah dari budak pasukan, gitu. iya. Nah itu contohnya kayak lembu emas barangkali ya Pak. Mereka pikir cara menyembah Tuhan seperti itu ya. Ya. Itu kan habit Mesir ya. Masih suka terbawa hal-hal itu, suka ada digelitik keinginan untuk itu, Bu. Jadi keinginan-keinginan itu akan muncul ketika mereka menghadapi kesulitan. Nah itu memang manusiawi, tapi dengan diberi Torah itu manusia, orang-orang Yahudi itu diberi guidance, diberi tuntunan supaya tidak melanggar, Bu. Itu kan seperti dipagerin gitu, Bu. Ya, jadi Torah ya. itu yang bukan kita yang manusia yang memelihara Torah, tapi Torah itu memelihara manusia gitu, Bu. Ya, supaya tidak melanggar sehingga jatuh dalam dosa, begitu, Bu. Jadi kalau tadi Bapak membahas dari sisi perjanjian, mungkin kita bisa lihat dari satu sisi lain, yaitu bahwa ketika Israel keluar dari Mesir itu kan secara fisik terbebas ya Pak. Jadi physical liberation ya, terbebas ya secara fisik ya. Tetapi secara spirit mereka mungkin belum terbebas. Jadi Torah itu adalah untuk spirit atau spiritual liberation, jadi pembebasan secara spiritual. Mungkin saya bisa baca satu ayat ya Pak dari Imamat ya, yaitu Imamat 19 ayat 31 yang merupakan salah satu bagian dari Torah. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Yahweh Elohimmu. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, misalnya seseorang pergi ke peramal atau pergi ke dukun gitu ya Pak, itu kan aktivitasnya fisik ya Pak, tapi efeknya spiritual ya. Nah, jadi Torah itu sepertinya kegiatan ketaatan secara fisik, tapi sebenarnya itu juga termasuk pembebasan kita secara spiritual, bukan sekedar kayak Israel keluar dari Mesir, tapi secara spiritual mereka masih terikat. Betul. Jadi ada dimensi yang physically, tapi ada juga dimensi yang spiritual. Jadi Torah itu memang begitu, Bu. Jadi tidak bisa dilihat hanya satu sisi ya kan, tapi angelnya mesti dilihat dari keseluruhan begitu, Bu. Sebenarnya Torah itu kan sendiri teaching atau instruction. Ya kan? Tadi Bapak bilang bukan sekedar kita yang memelihara Torah, tapi Torah yang memelihara kita. Jadi Torah itu kayak pagar kita ya pagar, Pak. Ya, yaitu juga ada satu ayat mungkin yang kita bisa bacakan ya untuk Kehilah, mungkin dari Pengkhotbah 10 ya Pak, Pengkhotbah 10 ya. Di mana disebutkan apabila engkau menerobos tembok, maka ular akan siap memagut gitu ya Pak. Ya. Nah, jadi ular itu kan dilambang Pengkhotbah 10 ayat 8 ya Pak. Jadi Torah itu adalah pagar, begitu kita terobos pagar ini, iblis ya akan siap memagut kita. Ya. Nah, jadi bagaimana Torah itu sebenarnya adalah yang memelihara kita. Saya setuju dengan perkataan itu Pak. Ya, Torah melindungi kita. Nah, ya. Jadi kerasafot ini adalah matan Torah ya Pak. Ya, Zeman matan Torah. Zeman matan Torah. Ya. Jadi pemberian Torah. Ya, gitu pemberian ya. Torah. Nah, saya akan menaikkan satu pengagungan ya pada Tuhan dengan membaca Sefer Torah ini. Ya. Reshot HaTorah Asher Shamoshe Lifnei Bnei Israel Alpi Adonai Beyat Moshe. Dan inilah Torah yang diberikan oleh Adonai kepada Israel melalui tangan Moshe. Seperti biasanya, demikian renungan kita untuk Syafuat ini. Stay safe, stay healthy, stay on obedience. Hak Samea Syafuat.